Mas, harusnya mereka yang hebat nih Profesor Ikrar Nussabakti. Nah, itu orang pintar banget tuh. Iya. Pinternya orang pintar. Tapi pinternya orang pintar, ya kan? Tapi mereka nggak pernah lihat, tapi ngomong, Mas. Iya. Nyinyir para tukang adu domba, para tukang fitnah, harusnya itu mereka apa ya? Di sisa usianya, ya lihatlah kenyataan. Iya. Gitu loh, Mas. Kasihan ya. Ya, harusnya kalian pergi ke Solo. Ya. Lihat yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Pembenci Pak Jokowi dan juga keluarganya sampai hari ini terus menyerang. Agak pernah berhenti-berhenti. Terakhir, mereka menyangkutkan kasus Pertamina dengan Pak Jokowi. Sebelumnya pagar laut. Sebelumnya itu. Sebelumnya ini. Ya, apalagi kalau kita dengar serangan-serangan maut Hasto. Tapi serangannya ternyata hanya cerita belaka. Percuma. Ya itulah niat-niat jahat ya seseorang ya. Yang kalau kita baca, yang kita ngikutin berita-berita politik, perkembangan politik itu kan, kalau kita baca itu kan fantasi-fantasi para pembenci Pak Jokowi aja, cerita-cerita karangan ya. Dan kali ini gue akan memberikan sebuah tayangan video lah, bagaimana Sylvester dan juga Mas Kris. Beliau-beliau ini adalah relawan Pak Jokowi dari zaman dulu, dari zaman wali kota katanya. Beliau ini tim sukses Pak Jokowi dan dekat dengan Pak Jokowi. Beliau-beliau membicarakan terkait kok nih orang-orang yang benci kagak pernah pudar-pudar ya. Agak kelar-kelar bencinya. Ini kenapa ya? Nah, bagaimana pembicaranya? Mari kita simak bersama. Let's go. Jadi kan sebenarnya kan ada hal-hal yang tidak penting yang selama ini residu-residu karena kekalahan ini dituangkan di media sosial, Mas. Yang menurut saya sih sebenarnya secara dunia nyata real tidak berpengaruh. Oke. Karena kepuasan publik terhadap Pak Jokowi dan Pak Prabowo Gibran itu kemarin di hampir 80%. Nah, lebih. Jadi kalau kita ngomong, ada yang lebih, ada yang 79. ketika Pak Jokowi ke daerah-daerah, walaupun sekarang udah nggak jadi presiden, Mas, itu masyarakat tanpa dimobilisasi. Itu settingan gimana cara Pak Jokowi atau tim Pak Jokowi dimobilisasi, disetting. Katanya maksudnya kan begitu kan? Oh, iya. Ada penyinyir, bukan penyinyir lah, tokoh-tokoh hebat lah. Iya. Republik ini atau setidaknya merasa tokoh, Iya. menganggap dirinya tokoh, Iya. menganggap dirinya pintar, ya kan? Yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini post power syndrome lah, masih pengen eksis lah, sehingga sampai membuat settingan rumahnya dipakai tempat pariwisata. Gimana nih menurut? Oke, jadi sebelum menjawab itu saya kembali yang puja-puji Pak Prabowo ke Pak Jokowi di acara Gerindra, termasuk Pak Prabowo juga Pak SBY. Oh iya. Ya kan di situ saya melihat bahwa kenegarawan seorang Prabowo, gitu Pak Prabowo ya, Mas. Dan di situ ada tambahan sedikit, Mas. Bagi para pembenci dan tukang adu domba, itu Mas, itu kejang-kejang, Mas. Gitu ya? Sesak napas, ya kan? Jantungan, bisa stroke. Iya bisa. Ya, jadi kembali lagi ya biarlah kalau mereka juga masih belum. Asal nggak ODGJ kasihan kan? Ya, takutnya ODGJ juga. Kasihan kan? Ya. Nah, kembali lagi settingan rumah Pak Prabowo. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah, kebetulan Mas, saya bersama waktu itu tanggal 20 Oktober, Mas Kris kan kebagian bertugas di Jakarta. Ya. Kita bagi-bagi tugas, Mas. Waktu itu kan pisah sambung. Mas Kris, saya di Solo bersama Andi Gani. Mas Andi Gani, sekarang staf khusus Kapolri. Terus Mas Eko Prasetyo dulu Deputi 4 Kepala Staf Presiden.
Nah, kami menjemput Pak Jokowi bersama Ibu dari tangga pesawat bersama Pangdam, Kapolda dan PJ Gubernur. Dan kami mengiringi dari bandara menuju ke rumah kediaman. Dari kalau nggak salah itu jam 5 sore kali ya Mas ya? Ya kurang lebih. Jadi jam setengah 5-an lah. Ya, sampai di rumah itu jam 9 malam. Padahal 15 menit tuh. Biasanya ya. Nah, ini kan Wong Solo jadi ngerti. Biasanya hanya 15 menit. Cukup kan dekat. Kediaman di Sumber ya. Ya, di Kutai. Jadi itu benar-benar manusia bertumpuk. Mas, jalan susah. Saya pun nggak makan waktu itu. Bahkan saya waktu itu dari mobil di belakang Pak Jokowi, Mas. Karena ada beberapa media minta saya live. Saya akhirnya naik motor bersama polisi. Jadi saya di belakang melaporkan situasi. Nah, jadi dari situ memang hari pertama itu Pak Jokowi langsung menerima masyarakat. Hari itu juga? Hari itu juga. Makanya dari jam 9 malam itu sampai Pak Jokowi itu kira-kira jam 12 malam. Menerima masyarakat. Di Kutai itu kecil rumahnya padahal. Ya, jadi jam 9 nyampe, ya kan. Masih penuh, Mas. Iya, gimana orang jalan ya? Gitu. Terus jam 9 itu kayaknya Pak Jokowi nggak istirahat. Saya itu mungkin orang terakhir yang diterima Bapak. Karena waktu itu saya lapar, ya kan? Saya lapar, saya cari makanan. Kebetulan ada yang nyiapin makanan, ya kan? Saya makan bersama ada Mas Sigit, iparnya Pak Jokowi. Jadi habis itu nggak lama semua orang datang, baik ada yang mau calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, minta berkah, pejabat, terus rakyat jelata semua, Mas, yang pingin berfoto. Kayak saya lihat wakil gubernur Jawa Timur sekarang nyambut juga itu. Ada yang lagi hamil, ada yang gendong anak. Hari itu juga ada yang kasus mungkin masalah keadilan hukum atau masalah tanah-tanahnya dan sebagainya itu. Hari itu sampai jam 12 malam dan ditutup terakhir Bapak mencari saya karena lihat mungkin saya masih ada di situ. Nah, saya terakhir. Setelah itu besoknya udah mulai itu, Mas. Jadi ini memang bukan suatu kesengajaan atau di setting atau dimobilisasi ya. Jadi memang masyarakat datang gitu. Ada yang mendaftar dulu ke ajudan, ada juga yang tidak main datang aja. Mas. Pokoknya kayak tamu biasa, kan bukan presiden. Gitu, kira-kira. Intinya hanya memang penjagaan tidak seketat dahulu, ya kan? Pas Pampres hanya Mas Windra, terus Mas Ajudan Mas Sarif, gitu, yang hanya beberapa lah. Dan kembali lagi kalau yang kata orang-orang pintar ada yang profesor doktor. Profesor doktor mengatakan settingan. Saya sudah sangat paham. Ada pakar apa yang orang Solo juga loh. Iya. Ya kita sebut nama Roy Suryo. Itu Jogja. Jogja. Orang Jogja. Nah, makanya saya bilang tadi, Mas, harusnya mereka yang hebat nih Profesor Ikrar Nusa Bakti. Nah, itu orang pintar banget tuh. Iya. Pinternya orang pintar. Tapi pinternya orang pintar, ya kan? Tapi mereka nggak pernah lihat, tapi ngomong, Mas. Iya. Saya berpikir apakah mereka ini bermimpi atau berfantasi? Halusinasi bisa. Halusinasi. Bisa. Nah, jadi mereka ngomong seolah-olah ini dibayar di setting. Makanya kemarin itu gini, kalau orang Solo bilang tepos liro. Tepos liro itu apa yang disampaikan seolah-olah yang dia lakukan. Ya. Jadi menganggap diri mungkin karena biasa dibayar, menganggap orang lain dibayar. Itu bahasa orang Jawa namanya tepos liro. Makanya memang akhirnya, Mas, tanpa Pak Jokowi menjelaskan, ya kan, atau hari ini sebenarnya Tuhan itu Maha Adil, Maha Kuasa. Ketika Anda menjelekkan, memfitnah atau merendahkan orang, akhirnya kemarin datanglah Pak Mahathir Muhammad. Datang juga. Dibayar siapa itu? Dibayar Pak Jokowi 50.000 kan? Luar biasa. Pulangnya dikasih sembako. Iya. Makanya ini sekelas Pak Mahathir Muhammad datang jauh-jauh ke Solo, naik pesawat dari Malaysia. Siapa yang mau setting? Apakah Pak Mahathir cukup dibayar dengan uang 50.000? Dengan sembako? Atau dengan pulang sembako, Mas? Betul. Ini fakta ya? Fakta. Jadi ini yang saya bilang tadi, Mas.
para penyinyir, para tukang adu domba, para tukang fitnah, harusnya itu mereka apa ya, di sisa usianya, ya lihatlah kenyataan. Iya, iya, iya. Gitu loh Mas. Kasihan ya. Ya, harusnya kalian pergi ke Solo. Ya. Lihat Ya, ya, yang terjadi. Atau penyinyir IKN. Datanglah ke IKN. Nggak pernah Bagaimana sampai hari ini, Belum Mas, pernah. IKN itu ada 27.000 orang sedang membangun. Iya, iya, iya. Sampai hari ini loh. Iya, 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 iya. 27.000 orang, yang 17.000 itu di 17 apa namanya apartemen itu. 17 tower, Iya. masing-masing 1.000. Iya, iya. Di luar itu 10.000. Kalau saya bolak-balik di IKN, Iya. Mas. Bahkan saya pingin usaha di IKN gitu Iya, loh. iya. Sure lah kita di BKN. Karena di sana kan istilahnya udah berkeliat perekonomian. iya. Jadi jangan nggak pernah ke sana, habis itu nyinyir. ya kan, lihat bukan lagi kalau kata Bang Sulfanlin dan kemarin, bukan lihat dari Monas pakai sedotan, Iya. tapi dari rumput di bawah itu. Iya. Kan aneh nih Iya, orang-orang. iya, iya. Nah, kita lihat lagi penyinyir ini, Mas, masalah ijazah Pak Jokowi. Ya kan? Sudah diputuskan bahwa yang menggugat ini salah, kalah, habis itu dipenjara. Masih lagi. Masih aja. Kan kita lihat, Mas, ya kan? Ijazah palsu Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan wali kota. Iya. Berarti kan waktu pendaftaran di KPUD, Iya. dilengkapin ijazahnya. Iya, iya, Mas. diperiksa betul oleh KPU Diperiksa dan Bawaslu. KPU, dan sebelum di KPU diperiksa oleh ketua-ketua partai, oleh partai diperiksa. Betul. Berarti kan Ya. diperiksa di Solo, Solo, KPUD. ya. Terus waktu Jakarta Mas Gubernur. Kris, ya kan, Mas Kris juga ikut, ya kan, waktu Nggak itu. mungkin nggak diperiksa. Nggak mungkin diperiksa, ketua partai juga mungkin semua periksa, Periksa, ya, ya. ya kan. Terus waktu presiden 2 kali, ya kan. Masa Bu Mega mereka, Hasto mereka nggak tahu itu, ya kan? Atau siapa sekjen pertama almarhum Pak Cahyo, masa Nggak tahu. ini palsu? Iyalah. Berarti mereka semua ya harusnya Persekongkolan. bersekongkol gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, kembali lagi saya bilang tadi, Mas, memang jalan Tuhan itu ada, kayak Pak Mahathir datang, ya kan? Iya, iya. Kan nggak mungkin Pak Mahathir dibayar 50.000 atau hanya dikasih sekedar sembako. Iya, gitu iya. loh. Ya, begitulah tadi sobat-sobat perbincangan menarik ya menurut gue ya. Membahas para pembenci Pak Jokowi ya. Ini beliau Mas Kris dan Bang Silvestre itu emang beliau itu relawan dari dulu lah. Mantap lah tetap. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.